Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem pernapasan pada manusia dengan tema mekanisme pernapasan, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Bersama Haryani, guru SMA Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur. Mari kita simak video selanjutnya. Pulmo atau paru-paru terletak di rongga dada yang memiliki beberapa selaput pembungkus. Jika selaputnya melekat pada paru-paru disebut pleura visceralis, dan selaput yang melapisi dinding dada adalah pleura parietal. Terdapat juga selaput yang melapisi iga, dikenal dengan pleura costalis. Bagian yang melapisi diafragma adalah pleura diafragmatik. Terakhir terletak pada leher yaitu pleura cervicalis. Paru-paru terdapat gelembung halus yang disebut alveolus dan jumlahnya lebih kurang 300 juta buah dengan luas permukaan sekitar 160 meter kubik atau 100 kali lebih dari luas permukaan tubuh. Pernapasan adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan otot yang terlibat terbagi atas dua, yaitu pernapasan dada jika dibantu oleh otot dada antar tulang rusuk. Jika yang terlibat adalah otot diafragma, maka dikenal dengan pernapasan perut. Kedua jenis pernapasan ini menggunakan dua langkah, yaitu inspirasi dan ekspirasi yang telah diuraikan pada video part 1. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung menuju paru-paru, tentunya melewati paring, laring, dan trakea, dan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari bronkus akan diteruskan ke alveolus melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara diteruskan menuju alveolus untuk terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler akan terjadi pertukaran gas secara difusi. Sel darah merah yang awalnya berwarna keunguan menjadi sedikit merah karena adanya oksigen. Proses pengikatan dan pelepasan oksigen dipengaruhi oleh tekanan oksigen, kadar oksigen, dan kadar karbon dioksida di dalam jaringan tubuh dan terjadi secara difusi. Pertukaran gas antara darah alveoli dan jaringan terjadi karena tekanan dan gradien konsentrasi baik di alveoli maupun pada jaringan. Karena tekanan parsial oksigen berbeda, maka hemoglobin mampu mengikat oksigen sampai ke jaringan. Diagram pada video menunjukkan tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida dari alveoli ke darah, lalu ke jaringan, dan sebaliknya. 97% oksigen diangkut oleh sel darah dan 30% sisanya tersebut dalam keadaan terlarut melalui plasma. 20-25% karbon dioksida diangkut oleh sel darah dan sisanya adalah bikarbonat Kanada. Mari kita lihat pengangkutan oksigen dari alveoli ke jaringan. Hemoglobin dalam darah mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Setiap hemoglobin dapat membawa 4 molekul oksigen. Selanjutnya, oksihemoglobin atau hemoglobin yang mengikat oksigen akan diangkut menuju organ lain dengan cara pertukaran gas secara difusi pada jaringan. Hal ini dikenal dengan istilah respirasi internal. Oksigen ini akan dipakai dalam sel, khususnya pada mitokondria, untuk menghasilkan energi yang dikenal dengan istilah respirasi seluler. Volume paru-paru orang dewasa berkisar 5-5 liter udara. Volume ini dikenal dengan istilah kapasitas paru-paru.
Udara yang dihirup dan dikeluarkan oleh paru-paru dapat diukur oleh suatu alat, yaitu spirometri. Alat ini dapat mengukur pertama, volume tidal, yaitu udara yang keluar atau masuk paru-paru sebanyak 500 ml. Kedua, udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, yaitu udara yang masih dapat masuk ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal yang berkisar 2.500 sampai 3.000 ml. Hal ini biasanya terjadi saat latihan. Ketiga, udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi normal dari paru-paru, biasanya berkisar 1.250 sampai 1.300 ml. Keempat, udara residu, udara yang tersisa di dalam paru-paru untuk menjaga paru-paru tetap mengembang dengan jumlah 1.200 ml. Jika volume tidal sebanyak 500 ml ditambah volume cadangan inspirasi 1.500 ml dan volume cadangan ekspirasi 1.500 ml, maka didapatkan 3.500 ml yang dikenal dengan kapasitas vital paru-paru. Udara sisa sebanyak 1.000 ml ditambah kapasitas vital 3.500 ml, maka didapat volume total paru-paru sebanyak 4.500 ml. Frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas.